Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Mas. Di video kali ini Bapak akan membahas matematika perbandingan senilai pada peta dan model untuk kelas 7 semester 2. Dan untuk pokok bahasan kali ini Bapak akan membahas ayo kita berlatih 5.4. Dan bagi kalian yang suka dan sering nonton video-video Pak Mas, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu ya. Baik, kita langsung ke pokok pembahasan. Soal nomor 1. Sebuah peta berskala 1/10 juta. Jarak kota Jambi dan Palembang pada peta jaraknya 2,4 cm. Seorang sopir bis berangkat dari kota Jambi menuju kota Palembang dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Selama perjalanannya, ia berhenti istirahat sebanyak 1 kali selama 30 menit. Ia tiba di kota Palembang pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Pertanyaan A. Berapa jam bis itu di perjalanan? B. Pukul berapa sopir bis itu berangkat dari kota Jambi? Baik, kita selesaikan dulu. Untuk jarak sebenarnya sama dengan 10 juta per 1 kali 2,4 cm. Nah, 10 juta per 1 ini ya, itu adalah kebalikannya dari skala. Kalau skala itu 1/10 juta, di situ skalanya 1/10 juta, maka untuk menentukan jarak sebenarnya yaitu kebalikannya 10 juta per 1 kali jarak pada peta 2,4 cm. Kemudian hasilnya kita jadikan dalam kilometer, yaitu 240 km. Nah, kemudian dari jarak itulah maka kita bisa menentukan waktu, ya. Nah, karena apa? Karena kecepatannya diketahui, yaitu kecepatannya 80 km per jam. Dengan demikian, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan, sama dengan 240 km per 80 km per jam, sama dengan 3 jam. Dengan demikian, lama di perjalanan yaitu 3 jam ditambah istirahat 30 menit. Maka lama di perjalanan 3,5 jam. Kemudian pertanyaan yang B. Pukul berapa sopir bis itu berangkat dari kota Jambi? Berangkat dari kota Jambi pukul 10.30 dikurangi istirahat setengah jam dikurangi perjalanan 3 jam. Jadi berangkat dari Jambi pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Oke. Berikutnya, nomor 2. UNESCO telah memutuskan bahwa Taman Nasional Komodo menjadi situs warisan dunia sejak tahun 1991. Gambar berikut adalah peta Taman Nasional Komodo. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km kuadrat, dan wilayah total adalah 1.817 km kuadrat. Jika skala pada peta di atas adalah 1/200.000, berapa luas wilayah darat dan wilayah total Taman Nasional Komodo pada peta? Baik, luas daratan pada peta sama dengan 1/200.000 pangkat 2. 1/200.000 itu adalah skalanya. Kemudian dipangkatkan 2 karena luasan, dikalikan dengan luas sebenarnya, yaitu diketahui 603 km kuadrat. Dengan demikian 1/2 1. 200 ribunya kita jadikan 2 kali 100.000.
sehingga 2 dipangkatkan 2 kali 100.000 dipangkatkan 2. Kemudian 603 km kuadrat kita jadikan cm kuadrat, yaitu 603 kali 100.000 pangkat 2 cm kuadrat, sehingga 100.000 pangkat 2 yang di atas dan di bawah tanda bagi kita coret. Tinggal 603 dibagi 4 sama dengan 150,75 cm kuadrat. Nah, itu adalah luas daratan pada peta. Kemudian luas wilayah total pada peta berarti 1/200.000 pangkat 2 kali luas sebenarnya 1.817 km kuadrat. Nah, seperti tadi ya, maka 1/2 pangkat 2 kali 100.000 pangkat 2 kali 1.817 kali 100.000 pangkat 2 cm kuadrat. Nah, sehingga disederhanakan menjadi 1.817 dibagi 4. Hasilnya adalah 454,25 cm kuadrat. Oke, nomor 3 sekarang. Di samping rumah Reza terdapat sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Ayah merencanakan akan menanami berbagai jenis tanaman obat. Keliling tanah 40 meter dan perbandingan ukuran panjang dan lebarnya adalah 5:3. Gambarlah keadaan tanah itu dan tentukan panjang dan lebarnya. Oke. Ya, kita mulai dari bahwa keliling sama dengan 2 kali dalam kurung panjang plus lebar. Nah, keliling sama dengan 2 kurung buka panjang plus lebar kurung tutup sama dengan 40 meter. Masing-masing dibagi 2, maka panjang ditambah lebar sama dengan 20 meter. Baik, nah berarti di situ jumlah panjang dan lebar 20 meter. Maka perbandingannya di sini diketahui bahwa panjang berbanding lebar sama dengan 5:3. Maka panjang sama dengan 5/8. 5 adalah pembandingnya panjang ya. 8 adalah jumlah dari kedua pembanding tersebut, yaitu 5 tambah 3, 8. Dikalikan dengan 20 meter. Dari mana 20 meter? Jumlah panjang dan lebar yang sebenarnya, yaitu 20 meter. Hasilnya sama dengan 12,5 meter. Kemudian lebar 3/8 kali 20 meter sama dengan 7,5 meter. Nah, di sini untuk menentukan skalanya ini relatif ya, tapi di sini Bapak menggunakan skala 1/250. Nah, kalian mungkin bisa berbeda ya. Nah, tapi prinsipnya sama, hanya mungkin ukurannya. Nah, sekarang skala 1/250, sehingga panjang pada peta sama dengan 1/250 kali 12,5 meter sama dengan 1/250 kali 1250 cm sama dengan 5 cm. Kemudian lebar 1/250 kali 7,5 meter sama dengan 1/250 kali 750 cm sama dengan 3 cm. Nah, dengan demikian ukuran persegi panjang pada peta yaitu panjangnya 5 cm, lebarnya 3 cm. Oke. Nomor 4. Iksan memiliki 3 orang anak. Pada suatu hari ketiga anaknya terkena flu burung. Sampai di rumah sakit diperoleh data bahwa suhu badan ketiga anak itu masing-masing adalah 40 derajat Celcius, 39,5 derajat Celcius, dan 40,6 derajat Celcius. Ubahlah ketiga suhu badan itu dalam derajat Reaumur dan Fahrenheit. Jadi masing-masing kita ubah. Kita mulai dari yang 40 derajat Celcius dulu. Yang 40 derajat Celcius akan kita jadikan Reaumur dan Fahrenheit. Yang pertama dari Celsius ke Reaumur. Nah, berarti C/R sama dengan, kalau kita lihat perbandingannya di atas bahwa C/R
C dibanding R dibanding kurung buka F-32 sama dengan 5 banding 4 banding 9. Sehingga untuk C per R sama dengan 5/4, di mana C-nya adalah 40 derajat Celcius, sehingga 40 per R sama dengan 5/4. Kemudian kita sederhanakan antara 40 dan 5, kita bisa sederhanakan dibagi 5. Maka 8 per R sama dengan 1/4. Hasilnya adalah kali silangnya, maka R sama dengan 32. Kemudian kesimpulannya jadi 40 derajat Celcius sama dengan 32 derajat Reaumur. Kemudian dari Celcius ke Fahrenheit, C per F-32 sama dengan 5/9. Nah, C-nya 40, maka 40 per F-32 sama dengan 5/9. Kita sederhanakan antara 40 dan 5 masing-masing dibagi 5, sehingga 8 per F-32 sama dengan 1/5. Dengan kali silang dan seterusnya, maka F sama dengan 72 plus 32 sama dengan 104. Jadi 40 derajat Celcius sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Nah, kemudian yang 39,5 derajat Celcius. Kita mulai dari C per R sama dengan 5/4. 39,5 per R sama dengan 5/4. Disederhanakan dibagi 5, yang di atas dua-duanya kiri dan kanan, maka 7,9 per R sama dengan 1/4. Maka R sama dengan 4 kali 7,9, yaitu 31,6. Jadi 39,5 derajat Celcius sama dengan 31,6 derajat Reaumur. Kemudian untuk Celcius ke Fahrenheit, C per F-32 sama dengan 5/9. 39,5 per F-32 sama dengan 5/9. Kita sederhanakan menjadi 7,9 per F-32 sama dengan 1/9. Maka F sama dengan 71,1 ditambah 32 sama dengan 103,1. Jadi 39,5 derajat Celcius sama dengan 103,1 derajat Fahrenheit. Nah, kemudian yang ketiga yaitu yang 40,6 derajat Celcius akan kita rubah menjadi Reaumur dan Fahrenheit. C per R sama dengan 5/4, 40,6 per R sama dengan 5/4, sehingga R sama dengan 32,48. Jadi 40,6 derajat Celcius sama dengan 32,48 derajat Reaumur. Nah, kemudian dari Celcius ke Fahrenheit, C per F-32 sama dengan 5/9. Maka 40,6 per F-32 sama dengan 5/9. Maka F sama dengan 73,08 ditambah 32 sama dengan 105,08. Jadi 40,6 derajat Celcius sama dengan 105,08 derajat Fahrenheit. Baik, sekarang nomor 5. Jarak kota A dan B pada peta adalah 5 cm. Peta itu berskala 1 berbanding 1.200.000. Amir dengan mengendari sepeda motor berangkat dari kota A pukul 06.45 dengan kecepatan 45 km per jam. Di tengah jalan Amir berhenti selama 1/4 jam, ya, 1/4 jam. Pada pukul berapa Amir tiba di kota B? Baik, yang pertama kita cari jarak sebenarnya dulu. Jarak sebenarnya sama dengan, nah, kita membalik skala, ya, tadinya skalanya 1 berbanding 1.200.000, ya. Maka untuk mencari jarak sebenarnya kita balik 1.200.000 per 1 kali 5 cm sama dengan 60 km. Nah, setelah jaraknya tahu, maka kita cari waktu, bahwa waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya 60 km per kecepatannya adalah 45 km per jam. Kilometer dibagi kilometer dicoret, jamnya naikkan ke atas. Kemudian 60 per 45 masing-masing dibagi 15, sehingga 4/3 jam atau 1/3 jam. Nah, 1/3 di jam dikalikan 60 jadi menit, sehingga 1 jam 20 menit. Ya. Maka waktu tiba, waktu berangkat ditambah istirahat ditambah perjalanan.
ya, 0645 ditambah 15 menit, istirahatnya tadi seperempat jam ya, ditambah 1 jam 20 menit, maka tiba pukul 08.20 waktu Indonesia Barat. Jadi Amir tiba di kota B pukul 08.20 waktu Indonesia Barat. Kemudian nomor 6 maaf, jumlah suhu badan Robert dan Dodi 133,2 derajat Fahrenheit. Saat itu Robert dalam keadaan flu sehingga suhu badannya 39 derajat Celcius. Berapa derajat Celcius suhu badan Dodi? Nah, yang pertama kita cari dulu derajat Celciusnya. Jumlah suhu mereka adalah 133,2 derajat Fahrenheit. Kita jadikan Celcius. Maka C per F-32 sama dengan 5/9. C per 133,2 min 32 sama dengan 5/9. Sehingga C per 101,2 sama dengan 5/9 dengan perkalian silang dan dibagi 9, maka C sama dengan 56,2. Nah, sehingga suhu badan Dodi sama dengan 56,2 dikurangi 39 sama dengan 17,2 derajat Celcius. Nah, ini untuk ukuran suhu tubuh normal ini termasuk tidak normal ya, karena masih jauh di bawah 36 derajat Celcius untuk suhu normal badan. Nah, di sini 17,2 derajat Celcius. Nah, oke, sehingga soal nomor 6 kita coba direvisi supaya menjadi suhu yang normal. Ya, jumlah suhu badan Robert dan Dodi saya ganti 165,2 derajat Fahrenheit. Saat itu Robert dalam keadaan flu sehingga suhu badannya 39 derajat Celcius. Berapa derajat Celcius suhu badan Dodi? Oke. Nah, jumlah suhu mereka 165,2 derajat Fahrenheit. C per F-32 sama dengan 5/9. Itu adalah perbandingan ya antara C dan F. Sehingga C per 165,2 min 32 sama dengan 5/9. C per 133,2 sama dengan 5/9. Sehingga C sama dengan 133,2 kali 5/9. Maka 666/9 disederhanakan dibagi 3 sama dengan 222/3 sama dengan 74. Suhu badan Dodi sama dengan 74 dikurangi 39 sama dengan 35 derajat Celcius. Oke, sekarang nomor 6 kita akan melengkapi tabel, di mana pada tabel tersebut ya ada kolom yang pertama adalah untuk kolom di situ ada A, B, C, dan D. Kemudian dengan skalanya dan kolom ketiga jarak pada peta atau pada foto, dan kolom keempat adalah jarak sebenarnya. Nah, untuk bagian A di sini skalanya 1/20. Kemudian ditanyakan jarak pada peta berapa sentimeter, jarak sebenarnya adalah 1 meter, sehingga kita akan mencari jarak pada peta. Bahwa jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Skalanya adalah 1/20 kali jarak sebenarnya adalah 1 meter, sehingga 1/20 kali ya 1 meter kita jadikan sentimeter dikalikan 100 cm, sehingga jarak pada peta adalah 5 cm. Oke. Nah, kemudian yang bagian B kita akan menentukan jarak sebenarnya, di mana diketahui skalanya adalah 1/200.000 ya. Kemudian jarak pada peta adalah 2 cm. Maka jarak sebenarnya sama dengan kebalikannya skala. Ya, kalau skalanya 1/200.000, maka kebalikannya adalah 200.000 per 1 kali jarak pada peta, yaitu 2 cm. Sehingga 200.000 kali 2 cm ya sama dengan 400.000 cm. Sehingga kita jadikan 4 km. Jadi jarak pada sebenarnya yaitu 4 km untuk bagian B. Kemudian yang bagian C. Bagian C di situ skalanya adalah 1/20. Jarak pada peta akan kita cari ya. Jarak sebenarnya diketahui 60, hingga
Jarak pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. 1/20 kali 6 meter. 1/20 kali 600 cm sama dengan 30 cm. Kemudian yang bagian D, skalanya 1/1. Kemudian jarak pada peta sama dengan 100 cm. Maka jarak sebenarnya berapa meter? Oke, jarak sebenarnya sama dengan 1/1 kali 100 cm sama dengan 100 cm. Maka hasilnya kita jadikan meter. Jarak sebenarnya sama dengan 1 meter. Oke. Nomor 7 sekarang. Pesawat perintis N219 buatan PT Dirgantara Indonesia yang berukuran bentang sayap sepanjang 19,5 meter dan tinggi 6,1 meter. Jika perusahaan akan membuat miniatur yang berskala 1/150, berapa ukuran bentang sayap dan tinggi miniatur pesawat? Baik, bentang sayap miniatur sama dengan skala kali jarak sebenarnya, yaitu 1/150 kali 19,5 meter. 1/150 kali 1950 cm. Ya, sama dengan 1950 dibagi 150, maka hasilnya adalah 13 cm. Kemudian untuk tinggi miniaturnya adalah 1/150 kali 6,1 meter. 1/150 kali 610 cm. Nah, sehingga hasilnya sama saja, 61 dibagi 15, 4,07 cm. Oke. Sekarang nomor 8. Tentukan tinggi pohon pada gambar di bawah ini. Nah, anggaplah tinggi pohonnya kita misalkan di sini T, dan di sini anggaplah ada orang berdiri yang tingginya 150 cm dan bayangan orang tersebut adalah 240 cm. Kemudian kemudian panjang bayangan pohon berarti 240 cm ditambah 12 meter. Nah, kemudian untuk mencari tingginya dengan menggunakan perbandingan bahwa tinggi pohon dengan tinggi pohon dibagi tinggi bayangan pohon sama dengan tinggi orang dibagi bayangan orang. Nah, itu salah satunya ya. Nah, sehingga T per 240 ditambah 12 meter kita jadikan cm, 1200 cm sama dengan 150 cm per 240 cm, sehingga masing-masing cm-nya kita coret. Nah, kemudian T per 1440 sama dengan 150 per 240. Kita sederhanakan. Yang pertama, Bapak sederhanakan yang 150 per 240 masing-masing kita bagi dengan 30 ya, atau nolnya kita coret dulu juga nggak apa-apa, sehingga 15 per 24 dibagi 3 sehingga hasilnya 5 per 8. Nah, kemudian antara 1440 dengan 8, kita bagi dua-duanya dengan 8, ternyata habis, sehingga 1440 dibagi 8 180, 8 dibagi 8 1, sehingga T per 180 sama dengan 5 per 1, sehingga T sama dengan 900 cm atau 9 meter. Dengan demikian tinggi pohon 9 meter. Oke. Kemudian nomor 10. Komaria sedang mengukur tinggi pohon di halaman sekolah. Dia menggunakan proporsi seperti berikut. Tinggi komaria dibagi panjang pohon komaria sama dengan tinggi pohon dibagi panjang bayangan pohon. Nah, tinggi komaria 15 kaki, panjang bayangan 15 inci. Panjang bayangan pohon adalah 12 kaki. Komaria menggunakan perbandingan senilai 4 per 15 sama dengan tinggi pohon per 12. Nah, ini menurut komaria. Namun, perbandingan senilai tersebut menghasilkan tinggi pohon yang lebih pendek dari tinggi komaria. Jelaskan kesalahan yang dilakukan komaria. Nah, dengan catatan 1 kaki sebanding 30,48 cm dan 1 inci sebanding dengan 2,54 cm. Nah, oke. Nah, coba yang pertama kita samakan dulu satuannya dalam sentimeter. Oke. Nah, tinggi komaria yang 15 kaki kita jadikan sentimeter, maka dikalikan 30,48. Sehingga 15 kali 30,48. Kemudian panjang bayangan komaria
Panjang bayangan komaria adalah 15 inci. Kita jadikan sentimeter, 15 kali 2,54 cm. Sama dengan TP. Nah, TP adalah tinggi pohon ya. Per tinggi bayangan pohon di situ adalah 12 kaki. Kita jadikan sentimeter, 12 kali 30,48, sehingga hasilnya 457,2 per 38,1 sama dengan TP per 365,76, sehingga tinggi pohon sama dengan, setelah melalui proses perkalian silang dan sebagainya, berat 4.389,12 cm ya, atau tinggi pohon 43,89 meter. Nah, dengan demikian kesalahan yang dilakukan komaria yaitu belum menyamakan satuannya, sehingga mengakibatkan tinggi pohon lebih pendek dari tinggi komaria. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti akan kita sambung lagi pada video matematika perbandingan part 9. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.